selamat siang Sobat Poko. Senang bisa bertemu dengan Sobat Poko lewat webinar ini, walaupun tidak secara langsung. Harapannya Sobat Poko dalam keadaan sehat ya, dan setia mendengarkan sampai akhir. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang sangat menarik yang berhubungan dengan pengembangan soft skill. Namun sebelumnya, Sobat Poko pasti tahu dong soft skill itu apa. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Jadi, yang kita akan bahas berkaitan dengan itu, yaitu fenomena overwork, toxic productivity, dan tips hidup sehat mahasiswa. Tapi sebelumnya kita belum kenalan ya Sobat Poko. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Nita Evita Simatupang sebagai moderator atau pembawa acara. Kemudian ada rekan saya yang akan membawa materi ini, yaitu ada Kak Fatalunisa dan Kak Safrina. Oke, kita langsung aja ke topik yang pertama, fenomena overwork. Dan setelah selesai topik yang pertama, nantinya akan langsung dilanjut dengan materi berikutnya. Kepada Kak Fatalunisa, saya persilahkan. Oke, baik Kak Nita sebagai moderator. Sebelumnya saya perkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Fatalunisa Alaya. Jadi saat ini saya adalah mahasiswa di salah satu universitas di Sumatera Utara. Nah, jadi Sobat Poko, kita saat ini akan berdiskusi santai mengenai satu topik yang mana akan aku bawakan. Dan menurut aku topik ini masih dekat dengan kita ya. Maksudnya masih sering dibicarakan juga, yaitu fenomena workaholic, hustle culture, dan juga toxic productivity. Nah, teman-teman, selama pandemi ini kan kuliah secara online ya, dari rumah, kerja juga dari rumah gitu kan. Pasti kita itu semakin sering gitu kan berada di depan laptop, mengerjakan tugas, mengikuti rapat segala macam pertemuan itu rata-rata dari laptop, dari rumah seperti itu kan. Bahkan nggak jarang juga kita ada beberapa dari kita yang mungkin menyampingkan waktu makan, minum, bahkan mengurangi waktu tidurnya gitu kan. Nah, kemudian ketika ada teman-teman kita nih yang ngajak misalnya ingin jalan-jalan ataupun refreshing lah istilahnya, tapi kita malah bilang, nanti deh aku lagi banyak tugas, atau aku ada organisasi, atau aku ada rapat, ada webinar, ini itu, dan segala macam hal-hal produktif yang kita rasa gitu kan. Nah, hati-hati karena itu mungkin merupakan salah satu ciri-ciri dari fenomena yang akan kita bahas ini, yaitu workaholic, hustle culture, dan juga toxic productivity. Oke, next slide. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kata-kata tersebut udah nggak asing lagi ya sama kita, tapi kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada, apa sih itu hustle culture? Jadi berdasarkan sumber yang aku baca, hustle culture adalah budaya gila kerja, yang mana merupakan suatu standar sosial yang menanamkan paham bahwa seseorang baru bisa sukses jika ia bekerja tanpa henti, bahkan tanpa mempertimbangkan batasan yang dimilikinya gitu. Nah, budaya ini sendiri juga muncul dari orang-orang Amerika sana, yang mana mereka itu dijuluki sebagai the hardest working nation in the planet gitu. Mereka itu menganut paham bahwa mengorbankan jam istirahat itu penting untuk meraih kesuksesan, seperti itu. Next slide. Nah, di sini selanjutnya kita bahas pengertian dari apa sih toxic productivity. Aku ambil dari pengertian dari Dr. Julie Smith, yaitu seorang psikolog dari Inggris. Dia mengatakan bahwa toxic productivity adalah sebuah obsesi untuk mengembangkan diri dan merasa selalu bersalah jika dia tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, anehnya itu dia merasa bersalah jika dia tidak bisa melakukan banyak hal gitu kan. Jadi yang dibanggakan menurut mereka adalah ketika mereka nggak ada waktu luang, ketika mereka super sibuk, ketika mereka nggak ada liburan, ketika mereka memiliki waktu tidur yang buruk. Nah, itu menurut mereka merupakan hal-hal yang patut dibanggakan. Next slide. Kemudian ada satu lagi workaholic, yang mana juga sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan hustle culture dan juga toxic productivity, yaitu seseorang yang suka bekerja melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Kemudian apa ya beda dari ketiganya? Nah, sedangkan menurut aku pribadi, ketiganya itu nggak terlalu berbeda antara hustle culture, toxic productivity, dan juga workaholic. Tapi sini aku ada ambil dari beberapa sumber, yaitu menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, bahwa hustle culture itu yang disorot adalah budaya yang diyakini oleh seseorang bahwa aspek terpenting dalam hidupnya adalah bekerja. Kemudian toxic productivity itu seseorang yang memiliki pemikiran yang keliru. Jadi di sini masalah kognitifnya, pemikiran yang keliru, di mana ia harus terus mengembangkan dirinya, dan ketika dia nggak berhasil melakukan hal-hal tersebut, dia akan merasa bersalah. Lalu ada workaholic, yaitu seseorang yang suka bekerja melebihi batas waktu yang ditetapkan sehingga aspek lain dari kehidupannya terabaikan. Nah, sedangkan menurut psikolog Irma Gustiana, hustle culture ini merupakan istilah halus dari toxic productivity dan juga workaholic. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya nggak terlalu berbeda antara ketiganya, dan hustle culture ini bisa dibilang membuat orang menjadi toxic productivity dan juga workaholic. Next slide. Oke, di sini kita akan bahas bagaimana ya kok bisa hal tersebut muncul dalam diri seseorang. Nah, menurut aku ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal.
faktor eksternalnya itu adalah budaya kita atau lingkungan sekitar kita yang mana menilai tinggi dari suatu produktivitas gitu. Bisa kita lihat bahwa misalnya ada teman-teman kita di sosial media yang sering sekali misalnya mengupload kegiatan dia, kesibukan dia, hal-hal produktif yang dia lakukan gitu kan. Dan bahkan dia mungkin sering kayak mengurangi waktu tidur malamnya demi tugas yang banyak gitu kan, demi mengerjakan suatu hal yang menurut mereka produktif gitu. Kita kan kayak kagum gitu ya, ih kok bisa ya dia seproduktif itu, sesibuk itu, sebanyak itu kegiatannya gitu. Nah, jadi faktor eksternal itu akan mempengaruhi diri kita, yaitu faktor internal, yang mana kita juga akhirnya memiliki keinginan untuk menjadi salah satu seperti orang-orang tersebut. Kita juga memiliki keinginan untuk berusaha melakukan banyak hal kegiatan yang produktif. Loh, emangnya produktif itu salah ya gitu kan? Sebenarnya enggak, menjadi produktif itu enggak salah, tetapi produktivitas itu akan menjadi sesuatu yang enggak baik kalau kita enggak tahu batasan diri kita gitu. Dan segala sesuatu yang berlebihan itu kan emang enggak pernah baik untuk diri kita. Oke, next slide. Lalu bagaimana ya ciri-cirinya? Nah, di sini ada tiga poin yang ingin aku sampaikan. Yang pertama yaitu mengganggu kesehatan dan interaksi sosial. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang yang berada dalam toxic productivity ataupun hustle culture itu kan mereka mendedikasikan mendedikasikan hidupnya itu untuk bekerja gitu kan, gila kerja gitu. Jadi otomatis mereka akan menyampingkan kebutuhan primer, misalnya makan, minum, bahkan tidur. Jadi di situ kan ketika kita kebutuhan primer yang nggak tercukupi, itu tentu akan mengganggu kesehatan kita. Lalu mereka juga rela untuk mengurangi interaksi dengan teman-teman, bahkan dengan keluarga. Lalu yang kedua, mereka tidak realistis terhadap diri sendiri. Seringkali toxic productivity ini membuat orang tersebut berekspektasi yang terlalu tinggi terhadap tujuan yang ingin mereka capai. Orang yang realistis itu harusnya dia bisa memikirkan gitu kan, tujuan yang ingin dia capai itu harus memperhatikan juga kemampuan, harus memperhatikan juga keadaan ataupun situasi yang sedang dihadapinya. Lalu yang ketiga, kesulitan untuk beristirahat. Jadi orang-orang dalam toxic productivity ataupun hustle culture dan juga workaholic ini, mereka itu sulit untuk beristirahat. Mereka merasa bersalah, mereka merasa nggak senang gitu kalau mereka ada waktu santai-santai, kalau mereka ada waktu istirahat gitu. Kemudian next slide. Nah, dari yang sudah aku sebutkan tadi, kita dapat menyimpulkan ya kalau toxic productivity, hustle culture, dan juga workaholic ini memiliki dampak negatif. Jadi sini ada 3 poin juga. Yang pertama, yaitu penurunan kondisi kesehatan. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa mereka itu rela nggak makan siang, misal rela nggak makan malam gitu, rela mengurangi waktu tidur. Nah, itu otomatis juga akan membuat mereka lebih mudah drop, lebih mudah jatuh, baik itu kesehatan fisiknya maupun kesejahteraan mentalnya. Dan bahkan ada penelitian juga yang mengatakan kalau misalnya orang-orang yang bekerja lebih dari 50 jam selama seminggu itu lebih rentan terkena penyakit jantung gitu. Kemudian gangguan kesejahteraan mental. Nah, kesehatan fisik dan juga kesehatan mental itu kan saling terkait gitu ya. Jadi ketika mereka memiliki gangguan kesehatan mental, ketika mereka memiliki gangguan kesehatan fisik, mereka bisa juga lebih mudah terserang kesejahteraan mentalnya. Misalnya timbul gejala depresi, stres, burnout, kemudian gangguan kecemasan gitu. Lalu yang ketiga, hilangnya work-life balance. Di sini maksudnya mereka sudah nggak bisa lagi menyeimbangkan antara keseimbangan bekerja dan juga kehidupan mereka pribadi gitu. Misalnya mereka nggak bisa lagi membagi waktu antara kerja, antara interaksi dengan keluarga ataupun teman-teman. Oke, next slide. Nah, di sini yang paling penting menurut aku yaitu bagaimana cara kita menghindarinya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama self evaluation, yaitu evaluasi diri. Lakukan self talk terhadap diri kita gitu kan. Tanyakan kembali pada diri kita apa tujuan utama dari segala proses yang kita lakukan ini. Kemudian apakah seluruh proses yang kita lakukan ini emang benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Lalu yang kedua, buatlah tujuan atau goals yang realistis. Nah, kata kuncinya adalah realistis. Kita boleh memiliki tujuan yang bagus, tapi jangan lupa untuk memperhatikan kemampuan, kondisi, ataupun situasi yang sedang kita hadapi. Lalu yang ketiga ada beristirahat. Boleh melakukan hal-hal produktivitas, tapi jangan sampai mengenyampingkan istirahat. Karena faktanya juga dengan beristirahat itu akan membuat kita menjadi lebih produktif gitu kan, dan membuat kita bisa bekerja secara lebih efektif. Lalu terapkan aturan ataupun boundaries. Di sini maksudnya, misalnya kita satu hari ada 24 jam. Nah, di situ kita bagi dalam satu hari itu berapa jam kita harus bekerja, berapa jam kita harus belajar, berapa jam kita harus beristirahat, seperti itu. Oke, next slide. Nah, mungkin ini slide terakhir dari aku.
sebelum aku kembalikan ke moderator, ada beberapa kata lagi yang ingin aku sampaikan, yaitu keinginan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita itu dengan melakukan sesuatu yang produktif adalah hal yang wajar. Tapi ingat lagi bahwa setiap orang memiliki batasan. Jangan sampai karena kita saking terobsesi untuk mau produktif, kita sampai mengabaikan hal-hal yang lebih penting, yaitu kesehatan fisik misalnya. Kemudian kita juga harus ingat bahwa hidup itu bukan sebuah kompetisi gitu kan. Jadi untuk apa kita saling berlomba-lomba? Dan setiap orang juga memiliki timelinenya masing-masing gitu kan. Kita boleh memiliki mimpi yang bagus, tujuan hidup yang bagus. Kemudian kalau capek itu nggak apa-apa istirahat, dan yang nggak boleh itu adalah berhenti. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Aku kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa materi yang diberikan oleh Kak Fatou Nisa. Oke, teman-teman, jadi dari yang udah kita dengar tadi, kita harus ingat, kita punya tujuan, kita semua itu punya harapan, kita punya cita-cita. Tapi tujuan kita itu harus kita raih dengan tidak melupakan beristirahat. Karena ketika kita lupa beristirahat, maka kesehatan fisik kita akan terganggu, bahkan kesehatan mental kita juga akan terganggu. Terima kasih kepada Kak Fatou Nisa yang sudah memberikan materinya. Untuk materi selanjutnya, kepada Kak Safina, saya persilahkan.
Terima kasih kepada Kak Safina untuk pemaparan materinya luar biasa. Dari yang kita dengar tadi bahwa kita generasi Z ini, kita dapat tips nih dari Kak Safina. Mungkin saya bisa ulangi dari yang saya tangkap. Jadi tipsnya itu yang pertama fokus, fokus ke goals kita, apa tujuan kita. Kita bisa melihat apa yang dapat orang, tapi buat itu jadi motivasi kita untuk bisa lebih baik lagi. Yang kedua, no face, no case. Kita itu harus memiliki privat di dalam diri kita sendiri. Jangan semua terlalu diumbarkan kepada teman-teman terdekat kita bahkan. Lalu yang ketiga, love for the adult. Nah, di sini ketika mau menjalin hubungan sama seseorang harus kita pikirkan apa itu akan dapat dampak positif dengan kita atau tidak. Lalu yang keempat, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Ini sangat penting untuk kita menenangkan diri kita. Bahkan ketika kita meluangkan waktu kita sendiri, mungkin kita bisa menilai apa yang kurang dari apa yang sudah kita lakukan selama satu harian. Lalu yang kelima ada train yourself, yaitu mengikuti program-program untuk mengembangkan diri kita. Lalu tadi untuk style hidup sehat itu tadi kita bisa buat curhatan berbentuk diari, terus kita bisa olahraga, dan jangan lupa beribadah. Oke, itu mungkin yang bisa dari webinar hari ini. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya, teman-teman? Gimana nih Sobat Koko? Ada yang mau ditanyakan nggak dengan kakak kita? Boleh mengaktifkan suaranya ya, kemudian memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Fitria Anwar. Saat ini saya kuliah di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Kak Kak Safina. Bagaimana sih Kak agar kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain? Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Mungkin kalau sudah terlintas jawabannya, boleh langsung dijawab saja, Kak Safina. Ya sudah, terima kasih Kak Saf. Ya begitu. Terima kasih kepada Dian dan Kak Safina yang sudah menjawab. Apa masih ada pertanyaan lain dari Sobat Poko? Izin masuk, saya izin bertanya. Perkenalkan Sobat Poko, saya Yulianti dari tim 22 Sumatera Utara. Saya ingin bertanya kepada Kak Fatah Nisa, yang dimana tadi menjelaskan Hansel Konstul adalah produktivitas, meningkatkan produktivitas, tapi meninggalkan dan istirahat demi menggapai sebuah tujuan dan masa depan. Jadi ambisi banget terhadap masa depan. Pertanyaan saya, bagaimana sih solusi agar tidak terjebak dari Hansel Cover, tapi kita tetap mengedepankan masa depan kita? Kepada Saudari Yuli, boleh diulangi kurang jelas pertanyaannya? Untuk pertanyaannya, bagaimana solusi agar tidak terjebak dari Hansel Cover? Apa teman-teman bisa mendengar? Pertanyaan dari Saudari Yuli? Kurang jelas Kak. Di aku juga kurang jelas, putus-putus. Mungkin Kak Yuli bisa nulis saja di kolom chat tadi. Kepada Saudari Yuli, boleh mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar dan ditujukan kepada siapa? Baiklah, terima kasih kepada Kak Yulianti yang sudah memberikan pertanyaannya, yaitu pertanyaannya, bagaimana solusi agar tidak terjebak dalam hustle culture? Kepada Kak Fatawanisa, saya persilahkan untuk menjawab. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Kak Yuli atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu bagaimana agar kita tidak terjebak di dalam hustle culture. Nah, jadi nggak jauh beda seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ada beberapa solusi supaya kita tidak terjebak dalam hustle culture, yaitu yang pertama tadi adalah self-evaluation. Evaluasi diri kita gitu kan, lakukan self-talk dengan diri kita sendiri gitu. Kemudian ingat-ingat kembali tujuan dari yang
tujuan dari hidup kita gitu kan, apa tujuan utama dari segala proses yang kita lalui, kemudian apakah seluruh proses tersebut benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Lalu yang kedua, buatlah tujuan atau goals yang realistis. Yang sudah disebutkan tadi bahwa tujuan atau goals hidup yang realistis itu sangat diperlukan gitu. Kita juga harus mempertimbangkan banyak hal ketika membuat tujuan ataupun ketika kita menginginkan suatu goals dalam hidup. Kita juga harus memperhatikan kemampuan, situasi ataupun keadaan diri kita masing-masing gitu kan. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan teman kita mau begini, kita juga harus, padahal setiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga adalah beristirahat. Beristirahat sejenak, misalnya istirahat itu juga nggak cuma sekedar tidur ataupun berleha-leha, enggak ya. Jadi istirahat itu bisa juga dengan melakukan hobi-hobi yang kita sukai gitu, melakukan hal-hal santai gitu, seperti misalnya tadi olahraga ringan setiap hari ataupun membaca buku atau mendengarkan musik gitu kan. Lalu yang keempat adalah terapkan aturan atau boundaries. Jadi selama 24 jam dalam sehari itu kita buat aturan-aturan berapa jam kita harus bekerja, berapa jam kita olahraga, berapa jam kita harus belajar, berapa jam harus istirahat gitu. Karena dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang ada dalam hidup kita gitu. Kita tahu gitu kan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Kita lebih mengarahkan diri kita secara lebih pasti ketika kita sudah memiliki aturan-aturan tersendiri dalam hidup. Seperti itu Kak Yuli. Semoga bisa menjawab ya Kak. Sudah terjawab, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Kak Fataunisa dan Kak Yuli yang sudah memberikan dan menjawab pertanyaan. Apakah ada dari teman-teman lain, dari sahabat pokok lain yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya, jadi selesai sudah webinar kita pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Jadi kita sebagai generasi Z, yuk sayangi diri kita, cintai diri kita harus tahu menempatkan diri kita harus tahu di mana basic kita, di mana kemampuan kita, itu kita kembangkan. Jangan terlalu melihat orang lain yang akan menjatuhkan diri kita sendiri. Yuk kita semangat. Sekian dari webinar kali ini, kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang.